Selamat sore, perkenalkan nama saya Johan dari Prodi Teknik Industri dari Universitas Universal. Nah, hari ini saya semester 6 dengan mata kuliah Logistik dan Manajemen Rantai Pasok. Di sini saya ingin menjelaskan eh, pengelolaan persediaan perusahaan manufaktur. Di sini saya mengambil dua perusahaan dengan melakukan perbandingan, di mana perusahaan tersebut menggunakan metode EOQ dan GIT. Kedua perusahaan menggunakan metode EOQ dan GIT. Nah, perusahaan yang pertama adalah PT XYZ. Di sini ada tabel di mana tabel ini adalah tabel data persediaan bahan baku. Di sini dapat kita lihat dari bulan Januari hingga Desember tertera pada tabel ini yaitu persediaan awal plat standar 2 mili. Di bulan Januari adalah 23, sedangkan plat standar 3 mili di Januari ada 165. Nah, perusahaan membeli plat baru di Januari adalah 312 dan 3 mili adalah 832. Sehingga total persediaan dari awal dan pembelian itu adalah 405. Sedangkan untuk yang plat 3 mili adalah 997. Mendapatnya dari 93 ditambah 312, maka hasilnya 405. Kemudian perusahaan menggunakan plat tersebut sebanyak 282 di bulan Januari. Nah, maka persediaan terakhirnya adalah 123, di mana mendapatkan 123 adalah 405 dikurangi 282, maka hasilnya 123. Nah, setelah melakukan perhitungan, dapatlah rata-ratanya adalah 108 di bulan Januari, dan seterusnya hingga bulan Desember. Kemudian untuk rata-rata per bulan adalah 93 dan rata-rata per hari adalah 3. Lanjut ke tabel 2, yaitu tabel biaya pemesanan. PT XYZ melakukan pemesanan per tahun untuk plat 2 mili dan 3 mili itu sebanyak 250.000, dan biaya pemesanannya per bulan adalah 20.833. Nah, sedangkan frekuensi pemesanan per bulan itu adalah 8. Di sini di mana biaya per pemesanannya itu adalah 2.604. Itu dapat dari biaya pemesanan dibagi dengan frekuensi, maka dapatlah 2.604. Lanjut ke tabel 3, biaya penyimpanan, di mana biaya penyimpanan ini untuk plat 2 mili dan 3 mili itu total biaya simpan per tahun itu sama 3 juta. Tapi jumlah kebutuhan bahan baku per tahun itu untuk plat 2 mili adalah 3.210. Nah, biaya penyimpanan itu terdapat hasilnya itu dari total biaya simpanan per tahun dibagi dengan jumlah kebutuhan bahan baku per tahun. Maka dapatlah 935 ini sudah dibulatkan sama peneliti. Kemudian lanjut ke tabel 4, tabel kebutuhan bahan baku. Ini peneliti mendapatnya itu dari wawancara atau observasi langsung pada perusahaan PT XYZ. Kita lanjut. Nah, di sini sudah melakukan perhitungan dengan dua metode, yaitu metode EOQ atau Economic Order Quantity dan metode GIT, atau Just in Time. Nah, kebutuhan bahan baku sama, ini kebijakan perusahaan, metode EOQ dan metode GIT itu sama. Kemudian kuantitas pemesanan optimal itu berbeda. Dari kebijakan perusahaan itu sebanyak 33 lembar itu untuk plat 2 mili. Sedangkan untuk di metode EOQ itu 189 lembar. Sedangkan di metode GIT itu 1.420 lembar.
Kenapa metode GIT lebih besar kuantitas pemesanannya? Karena metode GIT ini dia sekaligus memesan itu dengan jumlah yang besar. Namun frekuensi pemesanannya per tahun hanya 2 kali. Sedangkan untuk IOQ 17 kali. Nah, kemudian untuk kebijakan perusahaan, frekuensi pemesanan itu sebanyak 96 kali dalam setahun. Kemudian frekuensi pengiriman untuk sesuai kebijakan perusahaan itu hanya sekali, metode IOQ sama 1 kali. Kemudian untuk metode GIT itu lebih banyak. Jika kita lihat plat standar 2 mili 4x8 sebanyak 56 kali, plat 3 mili sebanyak 109 kali. Hmm. Itu frekuensi pengiriman. Kemudian frekuensi pengiriman per tahun itu sebanyak 112 untuk yang 2 mili, sedangkan di metode IOQ itu 17, kebijakan perusahaan 96 kali. Nah, sehingga setelah dihitung perhitungan metode IOQ terdapatlah total biaya persediaannya itu kalau menggunakan dari hasil kebijakan perusahaan adalah 265.625. Sedangkan untuk metode IOQ total biaya persediaan 176.777. Nah, kemudian untuk metode GIT hanya 23.540 dari total biaya persediaan untuk plat 2 mili. Sedangkan untuk plat 3 mili 16.958. Dari tabel ini dapat dilihat bahwasanya metode GIT atau just in time itu lebih unggul. Nah, metode just in time ini itu bisa dibilang mengatakan di mana konsumen pesan disitulah perusahaan melakukan produksi. Kita lanjut ke perbandingan di perusahaan kedua, yaitu sama-sama menggunakan metode EOQ dan GIT. Seperti pembahasan yang pertama. Nah, di sini tabel pertama itu unsur biaya persediaan berdasarkan kebijakan perusahaan atau home industry. Pateh itu di Januari kuantitas pembelian itu sebanyak 7 roll. Kemudian total kebutuhan itu 5,2 roll. Biaya pemesanan itu 80.000. Biaya penyimpanan 47.000 sekian. Dan total biaya persediaan adalah 224.111 untuk di bulan Januari. Berikutnya sampai Februari, Maret, April, Mei, Juni. Lanjut ke tabel 2. Nah, ini sudah peneliti sudah melakukan perhitungan dengan metode IOQ di mana total kebutuhan pada Januari adalah 5,2 roll dan biaya pemesanan itu 80.000 masih sama, biaya penyimpanannya 47.117. Nah, pembelian optimal 4,2 roll dan total persediaan biaya persediaan 197.346. Ini untuk di bulan Januari dan ini bulan Februari. Bulan Februari dan Maret tidak jauh beda. Ini April dan seterusnya. Ini metode just in time. Metode just in time itu biaya persediaannya 177.612. Di sini di bulan Februari 158.582 dan seterusnya. Nah, ini melakukan perbandingan antara metode IOQ dan GIT. Di sini di bulan Januari kebijakan perusahaan home industry UKM itu sebanyak 224.111. Ini adalah perbandingan biaya persediaan.
Sedangkan di IOQ 197.346 sekian, dan metode GIT 177.612. Nah, di bulan Januari. Dari Januari hingga Juni bisa dilihat adalah metode GIT lebih rendah daripada metode IOQ. Metode IOQ lebih rendah daripada metodenya home industry. Jadi bisa dilihat perusahaan home industry ini lebih memilih metode GIT. Di jurnalnya menerangkan bahwa metode GIT lebih unggul digunakan karena biaya persediaannya lebih rendah. Nah, kesimpulannya, kedua perusahaan menggunakan metode GIT atau just in time karena biaya persediaan yang rendah dari metode IOQ maupun kebijakan perusahaan. Dari kedua metode memiliki keuntungan dan kerugian, di mana metode IOQ keuntungannya adalah bahan baku selalu tersedia dan kerugiannya adalah biayanya tinggi. Biaya seperti ini, biaya persediaan IOQ lebih tinggi dari metode GIT. Kemudian metode GIT keuntungannya adalah biayanya rendah. Nah, kerugiannya terjadi keterhambatan produksi apabila supplier mengalami keterlambatan. Itulah metode GIT. Sekian dan terima kasih.